Semakin memanas, legenda Persija Bambang Pamungkas ikut notis dan ikut buka suara soal kemenangan Persib atas Semen Padang tadi malam hingga bandingkan Persija yang kalah memalukan dari Bayangkara FC. Sementara itu pelatih Borneo blak-blakan ngomong gini, usai berhasil pepet Persib di puncak klasemen dan sindir keras Persija di hadapan media. Di sisi lain bikin geger, Kapten Persija, Rizky Ridho keceplosan akui sudah muak dan frustasi dengan rekan setimnya di Persija yang buat gagal menang. Sampai bahkan ungkap satu rahasia besar ini. Wah, benarkah demikian? Halo, selamat datang di Kolonel Persib. Yuk, buat kamu yang merasa bobotoh Persib sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Hasil berbeda yang diraih dua rival klasik, Persib Bandung dan Persija Jakarta, akhirnya memancing suara dari salah satu legenda terbesar sepak bola Indonesia, Bambang Pamungkas. Sosok yang identik dengan macan Kemayoran itu tak tinggal diam melihat kontras performa kedua tim dalam lanjutan BRI Super League 2025-2026. Seperti diketahui, Persib sukses meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Semen Padang, sementara Persija justru harus menelan kekalahan memalukan 2-3 dari tim promosi Bayangkara FC. Dua hasil ini bukan hanya berdampak pada klasemen, tetapi juga membuka perdebatan soal mentalitas dan arah kedua tim. Dan Bambang Pamungkas atau yang akrab disapa BP berbicara dengan nada yang jujur, tajam dan penuh makna. Dalam pernyataannya, Bambang Pamungkas tidak ragu memberikan apresiasi tinggi kepada Persib Bandung. Ia menilai Maung Bandung tampil sebagai tim yang benar-benar memahami tujuan mereka musim ini. Saya melihat Persib sebagai tim yang sangat fokus. Mereka tahu apa yang mereka kejar dan itu terlihat jelas di setiap pertandingan, ujar Bambang Pamungkas. Menurutnya, kemenangan atas Semen Padang bukan sekedar soal 3 poin, tetapi cerminan dari konsistensi dan kedewasaan bermain. Mereka tidak banyak bicara, tapi bekerja. Mereka datang ke kandang lawan, bermain disiplin, dan pulang dengan hasil maksimal. Itu ciri tim besar. Lanjutnya. Namun, pujian tersebut langsung berbanding terbalik ketika Bambang Pamungkas mulai membahas performa Persija Jakarta. Dengan nada yang tetap tenang namun syarat kritik, ia menyinggung mentalitas tim yang dinilai belum stabil. Di sisi lain, saya melihat Persija terlalu banyak bicara. Ekspektasi tinggi itu bagus, tapi harus diimbangi dengan performa di lapangan, katanya. Ia bahkan secara terang-terangan menyebut kekalahan dari Bayangkara FC sebagai hasil yang sulit diterima. Kalah dari tim promosi dengan cara seperti itu jelas memalukan. Tidak ada alasan untuk itu, tegasnya. Dalam salah satu pernyataan paling tajamnya, Bambang Pamungkas menyoroti kebiasaan berbicara besar yang menurutnya justru menjadi bumerang bagi Persija. Kalau terlalu banyak sesumbar tapi tidak dibuktikan, ya akhirnya seperti ini, terpeleset di momen penting, ujarnya. Pernyataan ini langsung menjadi sorotan, mengingat sebelumnya memang banyak pernyataan optimistis dari kubu Persija yang kini berbanding terbalik dengan hasil di lapangan. Lebih jauh, Bambang Pamungkas menilai bahwa perbedaan terbesar antara Persib dan Persija saat ini terletak pada mentalitas. Persib bermain untuk hasil. Mereka fokus pada bagaimana memenangkan pertandingan. Sementara Persija, saya melihat masih belum konsisten dalam hal itu, jelasnya. Ia menekankan bahwa dalam persaingan ketat menuju gelar juara, mentalitas menjadi faktor penentu yang tidak bisa ditawar. Di fase seperti ini bukan hanya soal kualitas, tapi juga soal bagaimana Anda mengelola tekanan, tambahnya. Bambang Pamungkas kemudian memberikan peringatan keras kepada mantan timnya. Ia menyebut bahwa tanpa perubahan signifikan, Persija akan kesulitan bahkan untuk bersaing di papan atas. Kalau situasi ini tidak berubah, jangan berharap bisa juara. Bahkan untuk bersaing di papan atas pun akan sangat sulit, tegasnya. Pernyataan ini menjadi alarm keras bagi Persija yang sebelumnya digadang-gadang sebagai salah satu kandidat juara musim ini. Menariknya, Bambang Pamungkas secara terbuka menyarankan Persija untuk belajar dari rival mereka sendiri, Persib Bandung. Kadang kita harus jujur, kalau ingin berkembang kita harus belajar, bahkan dari rival. Dan saat ini Persib menunjukkan banyak hal yang bisa dipelajari, ujarnya.
Ia mencontohkan bagaimana Persib mampu menjaga konsistensi, fokus pada target dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Mereka tidak terpancing, tidak banyak drama, dan fokus pada hasil. Itu yang harus dicontoh kalau ingin berprestasi. Lanjutnya, dengan kemenangan atas Semen Padang, Persib semakin kokoh di puncak klasemen dan membuka peluang besar untuk meraih gelar juara musim ini. Bambang Pamungkas pun tidak menutup mata terhadap peluang tersebut. Kalau mereka bisa menjaga performa seperti ini, peluang juara sangat besar. Mereka sudah berada di jalur yang tepat, katanya. Sementara itu, bagi Persija, kekalahan dari Bayangkara FC menjadi momentum untuk melakukan evaluasi besar-besaran. Bambang Pamungkas berharap tim segera bangkit dan menunjukkan respon yang tepat di sisa pertandingan musim ini. Masih ada waktu untuk memperbaiki, tapi harus dimulai sekarang, tidak bisa ditunda lagi, ujarnya. Komentar Bambang Pamungkas ini dipastikan akan semakin memanaskan rivalitas antara Persib dan Persija. Apalagi pernyataan tersebut datang dari sosok yang sangat dihormati di kubu Macan Kemayoran. Namun di balik semua itu, ada pesan penting yang ingin disampaikan, bahwa sepak bola bukan soal kata-kata, melainkan soal pembuktian di lapangan. Kini pilihan ada di tangan Persija. Apakah mereka akan menjadikan kritik ini sebagai motivasi untuk bangkit atau justru terus terjebak dalam inkonsistensi? Sementara itu, Persib terus melaju dengan percaya diri menuju garis finish. Menurut kalian, apakah pernyataan Bambang Pamungkas ini terlalu keras atau justru realistis? Dan apakah Persija harus benar-benar belajar dari Persib untuk kembali ke jalur juara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan ikut meramaikan diskusi panas ini. Sementara itu, di sisi lain, kemenangan meyakinkan 3-1 atas Madura United menjadi momentum penting bagi Borneo FC dalam perburuan gelar BRI Super League 2025-2026. Hasil ini bukan hanya menambah 3 poin krusial, tetapi juga mempertegas posisi mereka sebagai penantang serius di papan atas, tepat di belakang Persib Bandung. Pelatih Borneo FC, Fabio Lefunes, tak bisa menyembunyikan rasa puasnya. Namun, di balik rasa syukur tersebut, terselip pernyataan tajam yang langsung menyasar rival lain, Persija Jakarta, yang justru terpeleset di momen penting. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Lefunes membuka pernyataannya dengan nada penuh apresiasi terhadap kerja keras timnya. Kami sangat bersyukur dengan kemenangan ini. Para pemain menunjukkan karakter, determinasi, dan kualitas yang kami butuhkan di fase krusial seperti sekarang, ujar Lefunes. Ia menilai kemenangan atas Madura United bukanlah laga mudah. Tekanan untuk terus menang demi menjaga peluang juara justru menjadi ujian mental tersendiri bagi timnya. Semua orang tahu di fase ini tidak ada pertandingan yang mudah, tapi kami bisa mengontrol permainan, menciptakan peluang dan menyelesaikannya dengan baik. Lanjutnya, dengan tambahan 3 poin, Borneo FC kini semakin dekat dengan Persib Bandung di puncak klasemen. Lefunes pun mengakui bahwa tekanan kini semakin nyata, namun ia justru menikmatinya. Kami tahu Persib ada di depan dan mereka sangat konsisten, tapi kami juga menunjukkan bahwa kami tidak akan menyerah begitu saja, katanya. Menurutnya, persaingan dengan Persib adalah tantangan yang sesungguhnya dalam perebutan gelar musim ini. Jika bicara soal rival dalam perebutan juara, saya harus jujur, Persib adalah tim yang paling sulit saat ini, tegas Lefunes. Lefunes bahkan secara terbuka mengakui kualitas Persib berada di level yang sangat tinggi, terutama dalam hal konsistensi. Mereka stabil, mereka matang, dan mereka tahu bagaimana memenangkan pertandingan bahkan di situasi sulit, ujarnya. Ia menambahkan bahwa Persib memiliki keseimbangan antara pertahanan solid dan serangan efektif, sesuatu yang menurutnya menjadi kunci kesuksesan mereka sejauh ini. Itu yang membuat mereka berbahaya. Mereka tidak perlu bermain spektakuler, tapi selalu efektif, tambahnya. Namun, suasana konferensi pers mulai memanas ketika Lefunes ditanya soal kekalahan Persija Jakarta dari Bayangkara FC. Dengan senyum tipis, ia memberikan komentar yang langsung menyita perhatian.
Saya tidak ingin terlalu banyak bicara soal tim lain, tapi hasil itu cukup mengejutkan atau mungkin tidak juga, katanya sambil tersenyum. Ia kemudian melontarkan sindiran yang cukup tajam. Ketika Anda kalah dari tim promosi dengan cara seperti itu, mungkin ada sesuatu yang salah, atau mungkin Anda mulai kehabisan bensin, ucap Lefundes. Menurut Lefundes, performa Persija dalam beberapa laga terakhir menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan. Ia melihat mereka kehilangan energi, kehilangan fokus, dan mungkin juga kehilangan arah, ujarnya. Ia bahkan memprediksi bahwa jika situasi ini terus berlanjut, posisi Persija bisa semakin merosot. Kalau tidak ada perubahan, mereka bisa turun ke posisi 4 bahkan 5. Di liga seperti ini, semuanya bisa terjadi. Dalam pernyataan yang paling mencuri perhatian, Lefundes secara terang-terangan menyebut bahwa Persija bukan lagi rival utama dalam perebutan gelar. Untuk saat ini, saya melihat Persib sebagai pesaing utama kami. Mereka konsisten, mereka kuat, dan mereka tahu apa yang mereka lakukan, tegasnya. Ia menambahkan bahwa fokus timnya sepenuhnya tertuju pada bagaimana mengejar Persib, bukan memikirkan tim lain yang justru kehilangan momentum. Kami tidak bisa membuang energi untuk melihat ke bawah. Kami harus melihat ke atas dan di sana ada Persib, lanjutnya. Meski mengakui kekuatan Persib, Lefundes menegaskan bahwa Borneo FC belum menyerah dalam perebutan gelar. Kami akan terus menekan sampai akhir. Selama masih ada peluang, kami akan berjuang, katanya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi di sisa pertandingan musim ini. Setiap pertandingan sekarang adalah final. Kami tidak boleh kehilangan fokus, ujarnya. Lefundes percaya bahwa di fase akhir musim, perbedaan antara tim juara dan tim biasa terletak pada mentalitas. Ini bukan hanya soal taktik atau kualitas pemain. Ini soal siapa yang lebih siap secara mental, jelasnya. Ia pun memuji para pemainnya yang dinilai mampu menjaga fokus di tengah tekanan. Saya bangga dengan mereka, tapi perjalanan masih panjang. Dengan Borneo FC yang terus menempel Persib dan Persija yang mulai kehilangan pijakan, peta persaingan di papan atas semakin menarik untuk disimak. Setiap pertandingan kini menjadi penentu, setiap poin menjadi sangat berharga. Dan di tengah panasnya persaingan, pernyataan Fabio Lefundes menjadi bumbu tambahan yang membuat atmosfer semakin panas. Apakah Borneo FC bisa terus menekan dan mengejar Persib hingga akhir musim? Atau justru Persib akan semakin menjauh dan mengunci gelar lebih cepat? Dan bagaimana dengan Persija? Mampukah mereka bangkit dari keterpurukan atau benar-benar akan terlempar dari persaingan papan atas? Satu hal yang pasti, drama BRI Super League 2025-2026 masih jauh dari kata selesai. Menurut kalian, apakah Borneo FC bisa mengejar Persib hingga akhir musim? Dan benarkah Persija sudah kehabisan bensin seperti yang dikatakan Lefundes? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan ikut meramaikan perdebatan panas ini. Tak kalah mengejutkan. Situasi panas yang tengah menyelimuti Persija Jakarta kian memuncak. Setelah hasil buruk yang terus berulang dan kekalahan menyakitkan dari Bhayangkara FC, kini suara dari dalam tim sendiri mulai terdengar lantang. Sosok yang selama ini dikenal tenang dan tegas di lapangan, Kapten tim Rizky Ridho, akhirnya buka suara dengan pernyataan yang mengejutkan sekaligus mengguncang publik sepak bola nasional. Dalam wawancara usai sesi latihan, Ridho tak lagi menutupi kekecewaannya. Ia berbicara jujur, bahkan cenderung emosional tentang kondisi tim yang dinilainya jauh dari ekspektasi. Ridho membuka pernyataannya dengan nada berat. Ia mengakui bahwa situasi yang dialami Persija saat ini sangat sulit untuk diterima, apalagi dengan ekspektasi tinggi di awal musim BRI Super League 2025-2026. Kalau saya jujur, ini sangat frustrasi. Kami punya target besar di awal musim, tapi sekarang kenyataannya jauh dari harapan, ujar Rizky Ridho. Sebagai kapten, ia merasa bertanggung jawab atas performa tim. Namun di saat yang sama, ia juga melihat ada masalah yang lebih dalam dari sekadar hasil pertandingan. Saya tidak bisa hanya diam, ini bukan soal 1 atau 2 pertandingan.
Ini soal bagaimana kami bermain secara keseluruhan. Lanjutnya, salah satu poin paling tajam dalam pernyataan Ridho adalah kritik terhadap mentalitas tim. Ia menilai bahwa beberapa pemain Persija mulai kehilangan rasa hormat terhadap lawan, yang berujung pada hasil buruk. Kalau saya lihat, kami kadang terlalu meremehkan lawan. Mungkin karena nama besar klub, mungkin karena merasa lebih kuat, tapi di lapangan itu tidak ada jaminan, tegasnya. Menurutnya sikap seperti itu justru menjadi bumerang yang merugikan tim sendiri. Sepak bola itu soal kerja keras dan fokus. Kalau Anda sedikit saja lengah, lawan akan menghukum Anda. Dan itu yang terjadi pada kami, tambah Ridho. Ridho juga menyoroti bagaimana timnya berkali-kali gagal memanfaatkan peluang, baik dalam pertandingan maupun dalam konteks persaingan klasemen. Kami punya banyak kesempatan untuk memperbaiki posisi, tapi kami menyia-nyiakannya. Dan akhirnya, hasilnya seperti yang semua lihat, memalukan, ujarnya tanpa basa-basi. Kekalahan dari Bhayangkara FC menjadi simbol dari semua masalah tersebut. Bagi Ridho, itu bukan sekadar kekalahan, tetapi cerminan dari kegagalan tim dalam menjaga konsistensi. Ketika ditanya soal peluang juara, Ridho memberikan jawaban yang realistis, bahkan cenderung pesimis. Kalau kami terus bermain seperti ini, saya rasa akan sangat sulit untuk jadi juara, katanya jujur. Pernyataan ini tentu kontras dengan optimisme yang sebelumnya sering digaungkan oleh pihak tim. Namun bagi Ridho, kejujuran adalah langkah awal untuk perubahan, tegasnya. Tanpa ragu, Ridho juga membandingkan kondisi Persija dengan rival utama, Persib Bandung, yang saat ini tampil konsisten di puncak klasemen. Saya melihat Persib bermain dengan mentalitas yang berbeda. Mereka lebih siap, lebih fokus dan tidak meremehkan siapapun, ujarnya. Menurutnya hal tersebut menjadi pelajaran penting bagi Persija jika ingin kembali bersaing di level tertinggi. Namun bagian paling mengejutkan dari pernyataan Ridho datang di akhir wawancara. Dalam nada yang terdengar serius, ia mulai menyinggung kemungkinan masa depannya bersama Persija. Kalau situasi ini terus seperti ini, mungkin musim depan saya harus mempertimbangkan opsi lain, katanya. Ia bahkan tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan klub lain, termasuk rival. Saya pemain profesional, saya ingin berkembang dan meraih prestasi. Kalau ada kesempatan di tempat lain, kenapa tidak, ujarnya. Ketika ditanya lebih jauh, Ridho bahkan melontarkan pernyataan yang langsung menghebohkan. Kalau ke Persib, tidak masalah. Selama itu untuk karir saya dan bisa membawa saya meraih prestasi, saya terbuka, ucapnya. Pernyataan ini tentu saja berpotensi memicu reaksi besar dari supporter Persija. Sebagai kapten tim, ucapan Ridho memiliki bobot yang sangat besar. Namun di sisi lain, banyak yang melihat ini sebagai bentuk kejujuran dan kegelisahan seorang pemain yang ingin timnya berubah. Kini, Persija berada di titik krusial. Kritik datang dari luar, tekanan semakin besar, dan kini suara dari dalam tim sendiri mulai terdengar lantang. Apakah ini akan menjadi titik balik untuk bangkit? Atau justru akan menjadi awal dari perubahan besar dalam tubuh tim? Rizky Ridho telah berbicara. Kini giliran Persija untuk menjawab di lapangan. Apakah mereka mampu memperbaiki mentalitas dan kembali ke jalur kemenangan? Atau justru akan semakin terpuruk? Sementara itu, bayang-bayang Persib semakin menjauh di depan, meninggalkan rival-rivalnya yang masih berjuang mencari konsistensi. Menurut kalian, apakah pernyataan Rizky Ridho ini bentuk kejujuran yang dibutuhkan atau justru terlalu berlebihan? Dan bagaimana jika benar ia pindah ke Persib? Apakah itu jadi langkah tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan ikut meramaikan diskusi panas ini. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.